Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dwi Amalia sebagai pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Topik pada pertemuan ke-6 ini adalah Complex Queries, Trigger, View, and Schema yang mencakup pada specifying constraint dan schema change statement in SQL. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah mampu mengingat kembali complex queries, trigger, view, dan schema. Jadi dalam specifying constraints dalam SQL ya, itu ada yang disebut sebagai constraint dalam SQL atau definisinya adalah aturan yang diterapkan pada kolom dalam tabel untuk memastikan integritas dan konsistensi datanya. Nah, ketika kita membuat atau mengubah tabel, tentu kita dapat menetapkan berbagai jenis constraint untuk mengontrol bagaimana data tersebut disimpan ya. Untuk constraint jenis-jenisnya ada, yang pertama adalah not null, itu memastikan bahwa kolom yang kita batasi not null itu tidak boleh memiliki nilai null, artinya tidak boleh kosong. Kemudian dua, itu ada unique ya, dimana unique ini memastikan bahwa semua nilai di dalam kolom atau kumpulan kolom ya yang kita batasi constraint unique ini harus unique ya, artinya tidak ada dua baris yang boleh memiliki nilai yang sama dalam kolom ini. Tiga, ada yang disebut sebagai primary key yang merupakan kombinasi dari not null dan unique ya, atau juga primary key ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Kemudian 4, ada foreign key, di mana fungsinya untuk memastikan bahwa nilai dalam satu kolom atau kumpulan kolom ini cocok dengan nilai kolom yang ada di tabel lain ya, sehingga menjaga referensi integritasnya antar tabel. Nah, yang kelima ada check, di mana fungsinya untuk memungkinkan kita untuk menentukan kondisi khusus yang harus dipenuhi oleh data di kolom tertentu. Dan yang keenam ada default ya, ini untuk menentukan nilai default yang akan diterapkan pada kolom jika tidak ada nilai yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah schema change statement in SQL. Maksudnya adalah sebuah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah struktur atau definisi dari objek dalam basis data seperti tabel, view, index, dan sebagainya. Nah, berikut ada perintah yang biasa digunakan dalam skema dalam SQL ya. Yang pertama adalah alter tabel, kemudian ada rename tabel, ada drop tabel, create index, drop index, dan alter view. Ya, jadi untuk perintah-perintah tersebut kita dapat gunakan ya untuk menyesuaikan struktur skema basis data yang sesuai dengan kebutuhan atau perubahan yang diperlukan. Nah, kemudian tujuan dari belajar specifying constraints tadi dan schema change statement ya dalam SQL ini adalah untuk memberikan pemahaman ya yang lebih mendalam mengenai merancang, mengelola, mengoptimalkan basis data secara efektif, secara lebih spesifik dari tujuan-tujuan materi tersebut ya. Yang pertama ada complex queries ya, tujuannya itu untuk memahami bagaimana membuat query yang kompleks untuk mengambil dan memanipulasi data dari beberapa tabel dan subquery. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dalam basis data dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Untuk trigger sendiri fungsinya adalah memahami bagaimana kita mengotomatisasi tugas-tugas ya tertentu dalam basis data seperti validasi data, pemeliharaan data, ataupun audit. Dan yang ketiga untuk fungsi atau kegunaan dari view itu adalah untuk memahami bagaimana membuat dan menggunakan view untuk menyeder ya. Nah, kemudian kesimpulannya ya untuk di kompleksitas pengambilan data ya. Jadi dengan memahami kompleks query itu kita dapat menulis query yang
bagus ya, atau yang sesuai untuk mengakses, menggabungkan dan menganalisis data ya dari berbagai tabel. Kemudian juga dapat mengotomatisasi atau integritas data ya dengan menggunakan trigger ya tadi ya. Kemudian selanjutnya ada penyederhanaan akses data dengan menggunakan view dan pengelolaan untuk struktur data itu sendiri ya. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan validitas data dan pengelolaan perubahan struktur basis data ya. Dan secara keseluruhan ya memungkinkan kita untuk dapat merancang, mengelola dan mengoptimalkan basis data dengan cara yang efisien dan efektif ya, serta memastikan bahwa data tetap konsisten, akurat dan mudah diakses. Nah, ini adalah materi hari ini ya. Untuk topik materi selanjutnya ya, kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan topik materi arsitektur client server ya, pengaksesan query pada basis data client server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.